Hai. Apa kabar di hari ini? Semoga kami menjumpai pemirsa semua dalam keadaan sehat dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. So, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu mengucap syukur. Video hari ini masih tentang penyekohan ya sahabat. Ya, berhubung karena kita menjalani bulan ini, bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan. Next, sebelum lanjut, yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya biar selalu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa di like jika bermanfaat dan di share, dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada usul dan saran dan tanggapan yang positif tentang video ini. Bangsa Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, lebih tepatnya tanggal 17 Agustus. Tidak kurang banyak pejuang yang gugur dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan, baik dari kalangan golongan tua maupun dari kalangan golongan muda. Untuk menghormati jasa-jasa para pejuang, negara kemudian memberikan gelar sebagai pahlawan. Namun, jangan lupa ada juga pejuang-pejuang yang walaupun tidak dicatat sebagai pahlawan, namun sekecil apapun yang mereka buat untuk kemerdekaan bangsa ini tetap harus kita hormati. Demikian halnya Francisca Vangidae, wanita asal NTT Rote yang lahir di Noelmina, TTS pada tanggal 16 Agustus 1925. Ia bersama dengan dua orang sahabatnya, yaitu Elizabeth Jion dan Tony Jion. Mereka adalah 3 Serikandi dari Rote yang memimpin Laskar Wanita Surabaya dalam memperebutkan dan mempertahankan kota Surabaya pada 10 November tahun 1945. Francisca Vangidae ketika berusia 19 tahun, ia sudah bergabung dalam Kongres Pemuda ketika ia dikirim ke Yogyakarta. Aksi heroiknya bersama kedua temannya Elizabeth Jion dan Tony Jion ketika kota Surabaya dibombardir oleh sekutu yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansur. Pada saat itu, Francisca Vangidae sedang mengikuti kongres. Ia kemudian melakukan interupsi. Ia bersama teman-temannya meninggalkan kongres dan kembali ke Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan sekutu. Di kota Surabaya, Francisca dan teman-temannya bertahan di Santa Ursula. Ia dan teman-temannya maju bertempur dari bagian utara kota Surabaya. Dari sisi utara, Francisca juga dibantu oleh anak-anak NTT yang lain seperti Hatopu, Panglima Bajak Laut, Alexander Abineno yang merebut kapal perang Jepang, yaitu kapal Sugimaro yang kemudian digunakan sebagai kapal perang NKRI yang pertama. Ada juga Andre Tirik yang memimpin pasukan dari anak-anak penataran angkatan laut. Alhasil dari pertempuran ini, mereka benar-benar mempertahankan kemerdekaan NKRI di bagian utara kota Surabaya. Francisca Vangidae bersama seluruh anak-anak NTT benar-benar mereka mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga serta seluruh kemampuan mereka
untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah direbutkan. Dari semangat kemerdekaannya, Francisca di usia 22 tahun, ia ditugaskan ke kota Praha, Cekoslowakia untuk mewartakan kemerdekaan Indonesia dalam kegiatan Festival Pemuda Sedunia. Dari Cekoslowakia, ia juga melanjutkan perjalanan ke India di kota Kolkata untuk berpidato tentang kemerdekaan Indonesia di hadapan para peserta Southeast Asia Youth and Student Conference atau Konferensi Pemuda dan Pelajar Asia Tenggara. Dengan demikian, Francisco Vangidae adalah orang pertama yang mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi juru bicara pertama Indonesia di forum dunia. Francisca Vangidae di usia yang ke-32 tahun, ia juga terpilih menjadi anggota DPR dari unsur wartawan. Ia juga pernah menjadi penasihat Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika yang ketiga di Aljazair pada tahun 1964. Ketika ia kembali ke tanah air, telah terjadi tragedi medium pada tahun 1948, di mana terjadi perseteruan antara Partai Komunis Indonesia dengan pemerintahan Soekarno-Hatta. Berhubung karena Francisca adalah ketua pemuda Pesindo, yaitu sebuah organisasi besutan Partai Komunis Indonesia, Francisco hampir saja dieksekusi. Beruntung karena ia pada waktu itu berada dalam keadaan hamil. Francisco kemudian mengundurkan diri dari ketua Pesindo yang telah berubah nama menjadi Pemuda Rakyat, dan ia lebih memilih menjadi wartawan. Namun pada tahun 1965 meletus G30S PKI. Ia tidak lagi pulang ke tanah air karena kuat dugaan bahwa ia terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Ia menetap di Tiongkok, kemudian ia pindah ke Belanda. Pada tanggal 3 Juni tahun 2008, ia kemudian meninggal dunia. Francisca Vangidae menghembuskan nafas terakhirnya di kota Utrecht, Belanda. Ia meninggal di tempat perasingan negara Belanda. Ia meninggal sebagai seorang pejuang wanita dari NTT Rote. Banyak orang mungkin tidak begitu mengenal Francisca Vangidae karena ia tidak dituliskan namanya sebagai seorang pahlawan dan catatan sejarah. Tapi kita tidak bisa menghilangkan begitu saja jasa-jasa serta perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Sudah sepatutnya kita sebagai anak negeri, sebagai anak bangsa, kita tetap bangga memiliki seorang Francisca Vangidae. Salam merdeka.